kalau tahun ini sudah definitif Badan Pangan Nasional, ke depan di 2022 tolong kegiatan-kegiatan pangan, pekarangan pangan lestari ini masuk ke dirjen-dirjen, Pak. Kalau untuk horti ya masuk ke dirjen horti, untuk mungkin ada kacang-kacangan, kedelai, apa-apa yang masuk ke mana? Ke dirjen tanaman pangan. Begitu juga ternak, Pak. Ternak kambing, unggas masih mungkin di pekarangan, ya. Nah, ini saya kira perlu kita pertahankan, dan kawan-kawan dari Komisi 4 sangat merasakan bahwa ini sangat bermanfaat, dan untuk komunikasi kita, Pak, di lapangan ini sangat bermanfaat. Saya kira ini dipertahankan programnya, kalaupun nanti ada transformasi ke Badan Pangan Nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan Badan Karantina Pertanian, Pak. Dengan adanya Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan inspeksi, Pak, ya. Setiap ada pemasukan misalnya sapi dari Australia dan barang-barang lain terkait dengan yang merupakan cakupan Badan Karantina Pertanian, tentunya ini bisa dideteksi jumlahnya, Pak. Oleh karena itu saya mohon penjelasan terkait dengan data-data, Pak. Kadang-kadang kita memperoleh data dari Biro Pusat Statistik terhadap import misalnya saja. Ada import singkong, padahal kita banyak singkong, ada import singkong, misalnya import-import yang lain, ini tentunya melalui deteksi dari Badan Karantina Pertanian. Nah, ini tolong data-data ini, Pak, saya tidak tahu seperti apa, harusnya bisa disajikan. Mungkin secara periodik kita dapat informasi masuknya barang-barang, khususnya barang-barang hasil pertanian dari luar. Karena angka-angkanya kadang-kadang berbeda dengan yang kita peroleh dari Biro Pusat Statistik. Jadi komunikasi data antara perdagangan, Kementerian Perdagangan, BPS, dan Badan Karantina Pertanian. Kenapa, Pak, kami pernah memperoleh data, Pak, contohnya import kopi, ternyata itu pabrik Nescafe itu ada di Lampung, ada di Bandar Lampung atau di Lampung Selatan. Begitu kita cek, nah bahan bakunya dari Vietnam, Pak, ada masuk, padahal kopi kita di Lampung berlebihan. Nah, seperti ini, ya saya kira terkait dengan kebijakan daerah, kalau ada yang tidak normal gitu, Pak Gubernur bisa panggil, bisa menanyakan hal ini. Nah, datanya ini harus kita peroleh dari Badan Karantina Pertanian, salah satunya, seperti itu, Pak. Kemudian terkait dengan PNBP, Pak, yang oleh Badan Karantina Pertanian, ini dasarnya sampel apa tonasenya, Pak. Misalnya satu kapal nih, satu kapal sapi masuk ya sekitar berapa ribu ekor, itu karantinanya sampel apa secara keseluruhan. Nah ini, Pak. Kemudian juga contoh ada barang-barang yang lain, sampel apa secara keseluruhan tonasenya misalnya. Kemudian juga terkait dengan pengkarantinaan, Pak. Sapi masuk dari Australia lewat pelabuhan. Dia tidak dikarantinakan di pelabuhan. Keluar dari pelabuhan kemudian menuju titik feedlotter yang berkilo-kilometer, bahkan ada yang puluhan kilometer, ratusan kilometer. Ini tanggung jawab karantinanya seperti apa? Mulai keluar dari pelabuhan. Saya lihat turun dari kapal, naik truk, hanya disemprot saja, bannya disemprot, kemudian sapi-sapi disemprot, kemudian dia keluar. Selama di jalan ini gimana, Pak? Mengatasi terkait dengan penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa masuk dari luar. Kemudian sampai di feedlotter, ya dikarantinakan di sana. Karena karantina kita tidak mampu menampung sekian puluh ribu ekor untuk karantina. Ini seperti apa ini, Pak? Ya, ini perlu penjelasan terkait dengan karantina yang sudah berjalan selama ini, khususnya karantina hewan. Kemudian terkait dengan inspektorat dan yang lain-lainnya, saya mohon perhatian untuk mereview kembali, Pak, seperti kesepakatan kita kemarin sore, terkait anggaran untuk dukungan manajemen. Ya. Itu rata-rata kami lihat, ya kalau inspektorat wajar lah, karena semuanya untuk manajemen, 100% mungkin kalau di inspektorat. Tapi kalau di direktorat teknis, ya coba dilihat lagi, karena hampir semuanya di atas 10%. Ya. Bahkan ada yang mencapai 30-40%. Nanti saya kira dilihat lagi, direview, sedapat mungkin bisa dijadikan kegiatan-kegiatan fisik yang sangat membantu masyarakat tani kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian
Kembali ke Litbang tadi, fungsi balai-balai yang ada di lapangan, sedapat mungkin bisa kita pertahankan, Pak. Jangan pindah ke BRIN, setidak-tidaknya sebagai pusat perbenihan. Tadi saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, ya, untuk membentuk badan benih. Karena sebenarnya ininya sudah jalan, Pak. Mekanisme, hanya kadang-kadang masyarakat tani kita ini ragu, Pak. Kalau benih-benih itu yang ditangkar oleh petani. Ya. Padahal ya sama aja, yang namanya Perum yang Sri PT Pertani dulu itu ya ambilnya juga dari petani juga. Nah ini saya harapkan supaya petani kita bisa mendapat nilai tambah. Ini di lapangan sudah banyak sekali petani-petani penangkar benih, tapi mereka kesulitan khususnya terkait dengan pemasaran karena ketidakyakinan masyarakat tani kita terhadap sumber-sumber benih yang berasal dari penangkar benih. Padahal benih sumbernya ini mereka peroleh dari Litbang kita. Tadi informasi bahwa semua benih padi yang beredar di lapangan ini dari balai benih kita, Pak, tidak ada sumber lain yang pemuliaannya ada di sana. Saya kira ini Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Kemudian kemarin saya sempat ketemu, Pak, dari Kepala BPTP Lampung, Pak, ya. Dia menyampaikan ada benih padi sonor, ya, kalau saya dari Mesuji, yang saat ini sudah siap untuk di launching, Pak, ya. Nah, saya kira ini kalaupun itu ada kesamaan di wilayah-wilayah lain dengan Mesuji, daerah rawa, saya kira perlu di launching di tingkat pusat secepatnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.